Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, ditemani Kak Mahdi, kita akan bahas soal penilaian matematika UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Sebuah rumah memiliki sistem penampungan air hujan dengan spesifikasi luas atap atau penangkap air 120 meter persegi, tangki berbentuk tabung, diameter 1,4 meter, tinggi 2,5 meter. Ya, itu ada gambarnya di sebelah kiri. Info curah hujan 1 mm itu artinya 1 liter air per meter persegi. Pertanyaan nomor 1, berapakah kapasitas maksimum air dalam liter tangki tersebut? Di sini Pi 22/7. Oke. Jadi karena dalam liter, jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti ukuran tangki ini kita ubah seluruhnya dalam desimeter. Jadi untuk diameternya ini, kalau dijadikan desimeter dikalikan 10 berarti 14 desimeter. Karena itu diameter berarti jari-jarinya 7 desimeter. Kemudian untuk tingginya saya simbolkan H ya. Jadi di sini untuk H-nya supaya menjadi satuan desimeter juga dikalikan 10 jadi 25 desimeter. Karena ini bentuk tabung, maka volume tabung adalah Pi R kuadrat kali tingginya. Ya, luas alas kali tingginya. Jadi volumenya sama dengan Pi di sini diberikan 22/7 dikali R-nya ya, R kuadrat kan 7. Berarti 7 kali 7 dikali tingginya H-nya itu 25. Nah, ini satuannya sudah desimeter kubik. Berarti sudah satuan liter. Jadi volumenya sama dengan, kita hitung 7-nya bisa dicoret ya. 22 kali 25 itu adalah 550 ya. Jadi 7 dikali 550 karena udah desimeter itu udah satuan liter, berarti 7 kali 550 adalah 3.850 liter. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang kedua. Sebuah rumah memiliki sistem penampungan air hujan dengan spesifikasi luas atap atau penangkap air 120 meter persegi, tangki berbentuk tabung, diameternya 1,4 meter, tinggi 2,5 meter. Info curah hujan 1 mm sama dengan 1 liter air per meter persegi. Nah, di sini pertanyaan kedua adalah terjadi hujan lebat 20 mm, berapa persen kenaikan tinggi muka air dalam tangki akibat hujan tersebut terhadap tinggi total tangki. Jadi karena ada informasi adalah 1 mm itu 1 liter per meter persegi dan penangkap air atau luas atap kan 120 meter persegi. Jadi kalau 20 mm itu artinya adalah 20 liter per meter persegi. Oke, itu ada 20 liter air ya, air hujan di sini. Berarti volume air hujan tentunya yang ditangkap di sini adalah 20 liter per meter persegi dikalikan luas atapnya atau penangkap airnya, yaitu
120 meter persegi. Nah, di sini kalau kita hitung, ini meter kuadratnya kita coret, 20 kali 120 adalah 2.400 liter. Nah, 2.400 liter inilah yang mengisi tangkinya. Ya, ini tangkinya. Oke, tangki air mengisi. Nah, kenaikannya berapa gitu. Nah, kan kita nggak tahu awal isinya gitu ya. Jadi nggak jadi masalah. Anggaplah penambahan airnya di sini gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan delta H gitu. Delta H di sini kita sebut sebagai kenaikan tinggi muka airnya. Itu kenaikan tinggi muka air. Oke. Nah, berarti karena bentuk volume air liter ini kan otomatis berbentuk tabung. Berarti bisa kita tuliskan volumenya itu adalah pi R kuadrat dikali delta H gitu ya. Volumenya 2.400 liter. Jadi 2.400 liter. Oke. Penambahannya di sini. Nah, di sini P-nya kita bikin 22/7. Karena ini dalam liter, liter itu kan desimeter kubik. Maka ukurannya lebih baik biar mudah dalam desimeter ya. Jadi kalau ini adalah diameter tabungnya atau tangkinya, itu 14 desimeter. Berarti kalau jadikan desimeter, berarti kalau untuk jari-jarinya jadi 7 desimeter. Gitu ya. Jadi kita ubah aja R-nya nih jadi 7 kali 7 kali delta H. Ini yang kita cari dulu. Oke. Ini 7 yang kita coret. Nah, berarti dalam hal ini delta H-nya berarti 2.400 per 22 kali 7 kan 154. Oke, itu delta H-nya. Nah, karena ditanyanya berapa persen, ini nggak usah kita hitung dulu. Jadi kalau yang namanya menghitung persentase adalah delta H per H kali 100%, gitu ya. Nah, H-nya di sini kan 2,5 meter, berarti kita bikin dalam desimeter berarti 25 desimeter. Jadi kita tuliskan delta H-nya adalah 2.400 per 154. Kan per lagi H ya, langsung aja dikalikan sini. H-nya 25. Dikalikan 100%. Nah, ini adalah persentase kenaikannya. Oke. Jadi tinggal kita bagi gitu atau kita hitung saja. Nah, ini kalau kita hitung adalah 2.400 kali 100, lebih baik kita coret dulu ini 100 ke 25. Ini 4. Maka kita dapatkan 9.600 per 154. Kelihatan di sini pasti depannya 6 karena 15 kali 6 saja 9 ribuan ya. Nah, berarti sudah pasti jawabannya yang angka depannya 6 nih. Ini kan pembulatan ya. Ya, pembulatannya, pendekatannya adalah, jadi kita, ini tanda pembulatan, berarti 62, ini ada persennya ya. Kita perbaiki dulu. Ini ada persennya gitu. Jadi 62%. Jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang ketiga. Sebuah rumah memiliki sistem penampungan air hujan dengan spesifikasi. Jadi ini sama dengan soal nomor 1 sampai 2 tadi. Ya, spesifikasinya adalah luas atap atau penangkap airnya 120 meter persegi. Tangkinya berbentuk tabung dengan diameter 1,4 meter, tingginya 2,5 meter.
Info curah hujan 1 mm sama dengan 1 liter air per meter persegi. Tangki mula-mula kosong. Hujan turun 5 mm per hari. Setiap hari air dipakai menyiram tanaman 150 liter. Pada hari keberapa tangki mulai penuh atau luber, gitu ya. Oke. Jadi di sini yang pertama ini informasi, jadi kalian bisa lihat video yang pertama, informasi untuk volume tangki itu di nomor 1 ya, itu adalah 3.850 liter, jadi nggak perlu kita hitung lagi ya. Ini dari soal nomor 1. Oke, itu adalah volume tangkinya 3.850 liter. Kemudian di sini ada 5 mm per hari. Kita tahu bahwa kalau 1 mm itu 1 liter. Berarti volume hujannya berarti 5 liter per meter kubik per hari. Oke. Nah, karena ada penangkap airnya luasnya itu 120 meter persegi, yaitu luas atap, ini kita kalikan 120 meter persegi. Jadi ini meter persegi bisa kita coret. Berarti 5 liter kali 120 adalah 600 liter per hari. Oke. Kemudian setiap hari air dipakai untuk menyiram tanaman 150 liter. Berarti kita kurangi ya, untuk menyiram tanaman itu 150 liter per hari. Ini kalau kita kurangi adalah 450 liter per hari. Nah, ini adalah volume untuk mengisi ya. Untuk mengisi tangki kan? Untuk mengisi tangki ini. Oke. Nah, pertanyaannya pada hari keberapakah tangki mulai penuh atau luber? Berarti karena kita udah ketahui volume tangki dari soal nomor 1 tadi adalah 3.850, maka kita bagilah 3.850 liter per 450 liter per hari, gitu ya. Di sini kita bisa dapatkan 8 kali 450 itu adalah kalau 45 kali 2 aja 90, lipat berarti 3.600 ya. Gitu. Kurangi ini 0, ini 5, ini 2. Nah, berarti kan 8, sekian ya hari gitu ya. Jadi kalau 8 hari berarti belum penuh. Ya, belum penuh. Maka kalau kalimatnya pada hari keberapa tangki mulai, ada kalimat mulai. Mulai penuh berarti otomatis hari ke-9 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita bahas soal yang keempat. Sebuah rumah memiliki sistem penampungan air hujan dengan spesifikasi luas atap atau penangkap air 120 meter persegi, tangki berbentuk tabung dengan diameter 1,4 meter, tinggi 2,5 meter. Info curah hujan 1 mm itu sama aja 1 liter air per meter persegi. Jika ingin mengganti tangki dengan kapasitas 2 kali lipat, tapi tingginya tetap 2,5 meter, berapa diameter
Q baru yang dibutuhkan. Jadi kita tahu bahwa yang namanya volume tangki itu kan pi R kuadrat kali tingginya. Gitu ya. Berarti di sini kalau kita lihat berarti R kuadrat berarti volume per pi kali H. Gitu ya. Berarti R-nya itu adalah akar dari volume tangki per pi kali H, gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini bisa kita lihat jari-jari itu kan sebanding dengan akar V atau akar volume. Pi itu konstanta. Ya, pi itu konstanta yaitu 3,14 dan seterusnya. Lalu di sini kalimatnya juga tingginya tetap. Ini H-nya tetap 2,5. Berarti H-nya juga konstanta, yang nggak berubah. Maka kita buat perbandingan saja. Jadi jari-jari tangki yang kedua per jari-jari mula-mula itu akar dari volume tangki kedua per volume tangki pertama. Di sini dikatakan jika ingin mengganti tangki dengan kapasitas 2 kali lipat. Berarti volume 2-nya itu 2 kali volume 1. Gitu, 2 kali lipat. Kita masukkan saja. Jadi R2 per gitu ya. Di sini R1 adalah jari-jarinya di sini. Kalau 1,4 meter itu diameter, maka jari-jarinya adalah 0,7 meter. Jadi kita bikin aja di sini 0,7. Sama dengan akar dari volume 2-nya itu 2 kali volume 1 per volume 1. Jadi bisa kita coret di sini. Nah, berarti jari-jari tangki yang kedua adalah 0,7 dikalikan akar 2. Nah, kita tahu akar 2 itu sekitar 1,4. Gitu ya. Jadi R2 sama dengan 0,7 dikalikan 1,4. Gitu. Nah, di sini akan kita dapatkan kalau 0,7 kali 1,4 itu adalah 2 angka di belakang koma 0,98 meter. Itu baru jari-jari. Yang diminta kan diameter tangki baru. Berarti D2. Berarti 2 kali R2. Jadi D2 2 dikali 0,98 meter. Ini adalah 1,96 meter. Nah, tentunya di sini karena ini adalah pembulatan dari akar 2, kan akar 2 itu sebenarnya masih ada digitnya banyak ya, gitu. Berarti kalau dihitung sebenarnya itu adalah mendekati ya. Artinya ini kan kalimatnya diameter yang baru berarti 1,98 meter sesuai pilihan ganda yang A jawabannya. Bagaimana? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas apa lagi ya? Yuk silakan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari Bimbingan Alumni. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa.